Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana dengan NIM A321-23034 dari Prodi PPKN. Pada video kali ini saya akan membahas materi terkait dengan pemeriksaan surat tersangka dan permintaan keterangan ahli. Yang pertama, pemeriksaan surat. Pemeriksaan terhadap surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa, akan tetapi dicurigai dengan alasan kuat. Nah, untuk hal itu, penyidik dengan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri berhak membuka, memeriksa dan menyita surat yang dikirimkan melalui kantor pos, pengangkutan dengan tanda terima. Apabila setelah diperiksa tidak terdapat hubungan dengan tindak pidana, maka surat tersebut dikembalikan rapi dengan catatan telah dibuka penyidik, tanggal dan tanda tangan penyidik, dicatat dalam berita acara. Kemudian yang kedua, pemeriksaan tersangka. Penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasehat hukum. Hal ini tercantum pada pasal 114 KUHP. Kemudian wajib didampingi penasehat hukum. Perkara yang ancaman 15 tahun, perkara yang ancaman hukuman mati, tersangka tidak mampu, perkara yang ancaman 5 tahun. Penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan, melihat dan mendengar. Kemudian, kejahatan terhadap keamanan negara. Penasehat hukum hanya boleh hadir tetapi tidak dapat mendengarkan pemeriksaan. 1 kali 24 jam tersangka yang ditahan harus segera dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, pemeriksaan saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dipanggil untuk datang sebagai saksi dan atau hadir di pengadilan. Adalah kewajiban, bila ditolak dikenakan pidana. Kemajuan teknologi menghadirkan silent witness yang dapat lebih dipercaya kebenarannya. Kemudian kelemahan saksi hidup. Yang pertama itu kecakapan panca indera, kemampuan mengingat suatu peristiwa dan kemampuan menceritakan kembali. Sehingga penyidik dituntut bukan hanya cerdas, pandai, dan ahli melainkan juga kesabaran, kebijaksanaan, dan pengetahuan tentang manusia. Keterangan saksi diperiksa tersendiri namun dapat juga dipertemukan. Saksi tidak boleh dipaksa menandatangani berita acara. Penyidik cukup mencatatkan di dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya. Kemudian yang keempat, pemeriksaan dan permintaan keterangan ahli. Pasal 120 KUHP, bila dianggap perlu, penyidik dapat meminta bantuan orang ahli, misal dokter forensik untuk bedah mayat, psikolog, dan lain-lain. Untuk kepentingan otopsi, penyidik wajib memperoleh izin dari pihak keluarga. Lewat 2 hari atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik dapat mengirimkan mayat tersebut untuk dilakukan otopsi ke rumah sakit. Yang kelima, pengertian penuntutan. Penuntutan. Tindakan PU untuk melimpahkan perkara pidana ke PN yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dan yang keenam, ada asas-asas penuntutan. Yang pertama, asas legalitas. Asas yang mewajibkan kepada PU untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Yang kedua, ada asas oportunitas, yaitu asas yang memberikan wewenang kepada PU untuk melakukan penuntutan atau tidak. Yang ketiga, asas akusatoyer. Asas yang memandang kedudukan tersangka terdakwa sebagai subjek dalam pemeriksaan perkara pidana. Surat dakwaan PU yakni hasil penyidikan telah dapat diajukan di sidang pengadilan membuat surat dakwaan. Yang ketujuh, surat dakwaan adalah suatu surat atau akte memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dan penyidik.
yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim di sidang pengadilan, dan mengenal fakta-fakta yang terletak dalam batasan tersebut. Yang kedelapan, menghentikan penuntutan. Tindakan di mana PU atau jaksa telah melakukan kewajiban penuntutan, namun tidak terdapat cukup bukti atau peristiwanya sendiri bukan merupakan tindak pidana sehingga PU mencabut penuntutannya. Dan yang kesembilan, menyampingkan perkara. Perkara tidak dilimpahkan ke PN untuk diadili, dikarenakan PU menilai terdapat kurangnya bukti atau jaksa berpendapat bahwa adalah lebih tepat apabila perkara tersebut diselesaikan menurut hukum perdata atau jika penuntutan tersebut mendatangkan kerugian yang lebih besar daripada mendatangkan keuntungan bagi pribadi tersangka atau masyarakat. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.